Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel kita semua, channel Barfield Backyard. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya. Dan kembali kami mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang telah ditinggalkan oleh salah satu rekan kita di kolom komentar, yakni tentang bagaimana cara merawat, menangani, dan mengobati rawatan-rawatan kita atau salah satu dari rawatan kita yang terkena bubulan. Namun sebelum kita berlanjut mengenai bagaimana cara menangani bubulan, tak lupa kami ingatkan kembali bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang baru saja bergabung, untuk selalu mendukung dan mensupport channel kami ini agar mudah-mudahan bisa berkembang lagi dengan cara klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan dari pertanyaan yang telah ditanyakan oleh salah satu rekan kita di kolom komentar, yakni tentang bagaimana cara menangani ataupun mengobati jika rawatan kita terkena bubulan. Ini adalah salah satu contoh dari salah satu rawatan kami yang kebetulan ini sedang terkena ataupun mengalami bubulan pada telapak kakinya. Bagaimana cara kami menanganinya agar tidak semakin menjadi-jadi atau semakin parah? Baiklah teman-teman, simak videonya sampai habis, jangan di skip. Oke, ini adalah beberapa hal yang kami butuhkan ataupun yang kami perlukan untuk mengatasi dan mengobati bubulan. Ada gunting, nanti kita gunakan untuk memotong ini plester. Terus kemudian ada perban, selanjutnya kapas, dan yang terakhir yang paling utama ini apa nih kira-kira menurut teman-teman? Barang ini tak asing dan biasanya selalu tersedia, kalau tidak di tempat cuci piring ya di kamar mandi teman-teman. Itu adalah sabun batangan. Bisa sabun cuci piring batangan, bisa juga sabun mandi batangan. Langkah awal yang sebaiknya atau seharusnya kita lakukan sebelum kita melakukan treatment pengobatan untuk mengatasi bubulan adalah kita harus bersihkan dulu dari telapak kaki daripada rawatan kita. Tidak hanya salah satu, tapi semuanya itu akan lebih bagus lagi, dan kita membersihkannya dengan menggunakan sabun. Pastikan kedua telapak kaki sampai jari-jarinya itu benar-benar bersih. Pastikan benar-benar bersih dan tidak ada sedikit pun kotoran atau apapun itulah yang sekiranya itu berpotensi menyebabkan infeksi pada telapak kakinya, agar tidak semakin parah sebelum kita lakukan treatment ataupun kita lakukan pengobatan. Berikutnya, segera lap telapak kaki yang sudah kita bersihkan menggunakan sabun tadi, menggunakan tisu ataupun apapun itulah, yang pasti agar telapak kakinya itu segera kering. Langkah yang berikutnya adalah kita ambil sedikit sabun batangan tadi, kemudian kita remas-remas sampai benar-benar lembut, sampai benar-benar kalis. Setelah dipastikan sabun itu benar-benar lembut dan juga kalis, maka langkah berikutnya adalah kita ambil secukupnya. Dan berikutnya itu adalah kita tempelkan pada telapak kaki daripada rawatan kita yang mengalami bubulan. Pastikan dari adonan sabun tersebut untuk menutupi seluruh permukaan dari telapak kaki yang mengalami bubulan, terutama pada bagian bubulnya itu agak sedikit ditebalkan, lalu kita tutup menggunakan sedikit kapas, dan selanjutnya itu adalah kita bungkus menggunakan perban sampai benar-benar tertutup seluruh permukaan ataupun telapak kakinya. Dan pastikan perbannya ini benar-benar rapat, jangan sampai ada kotoran yang memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam sela-sela sehingga nanti bisa menginfeksi telapak kaki daripada rawatan kita yang sedang kita obati bubulannya.
Setelah dipastikan semuanya terbungkus rapat dengan menggunakan perban, maka langkah berikutnya itu adalah kita perkuat agar jangan sampai perbannya itu lepas dengan menggunakan plester. Sedikit tambahan ataupun ya katakan saja ini saran untuk telapak kakinya, itu sebaiknya meskipun sudah kita perban itu sebaiknya kita plester juga. Hal ini dimaksudkan agar pada saat kita menyimpan rawatan kita di dalam kandang itu kotorannya tidak mudah masuk ataupun tidak terserap pada perbannya. Karena kalau sampai ada kotoran yang masuk, nanti itu malah bisa istilahnya menghambat treatment ataupun pengobatan yang sudah kita lakukan lagi. Karena seperti kita ketahui bersama juga bahwasanya bubul ini adalah biasanya itu disebabkan oleh luka pada telapak kaki yang terinfeksi. Baiklah, sepertinya ini sudah lebih daripada cukup plester pada telapak kakinya. Tinggal kita rapikan sedikit-sedikit saja benang perbannya. Dan seperti inilah hasilnya kurang lebih. Telapak kaki daripada rawatan kami yang terkena bubulan sudah di treatment, sudah diobati, sudah kita bungkus juga dengan perban. Plus kita perkuat kembali atau kita perkuat lagi dengan plester agar tidak ada, harapannya itu tidak ada kotoran yang bisa masuk ke dalam sela-sela telapak kakinya, yang kemungkinan nanti kalau bisa masuk ataupun telapak kakinya tetap kotor itu nanti malah bisa menginfeksi dan membuat percuma kita melakukan treatment ataupun pengobatan pada bubulannya. Penting untuk diingat setelah kita treatment atau kita obati sedemikian rupa seperti ini, yang perlu diperhatikan setelah pengobatan atau pasca treatment itu adalah perlakuan kita, terutama itu pada kandang daripada rawatan kita yang terkena bubulan. Pastikan kandang tempat kita menyimpan rawatan kita yang terkena bubulan dan sudah kita treatment atau sudah kita obati, utamanya itu lantainya, mau lantai dari tanah, dari pasir ataupun dari kayu ataupun yang lainnya, itu harus dipastikan bersih dan juga kering. Jangan sampai lembab. Kalau nanti sampai lembab itu akan percuma treatment ini kita lakukan. Dan yang paling penting ataupun yang paling utama dari bagaimana cara kita mengatasi ataupun mengobati rawatan kita yang terkena bubulan itu adalah kesabaran dan juga ketelatenan. Karena terus terang saja untuk mengatasi ataupun mengobati bubulan ini waktunya tidak singkat. Jadi rasanya impossible bin tak mungkin lah, terutama ini bagi para penghobi yang istilahnya itu pengen selalu atau mengharapkan hasil yang selalu instan. Jadi kita rawat, kita obati dengan 1, 2, 3 hari lalu tiba-tiba sembuh total, itu rasanya impossible bin tak mungkin, alias cuman mimpi lah. Apalagi untuk mengobati bubul itu rasanya tidak mungkin. Jadi di sini kesabaran dan juga ketelatenan itu amat sangat penting. Kalau sudah kita treatment seperti ini atau kita obati seperti ini, langkah berikutnya itu adalah tunggu sekitar 5 sampai 7 hari. Setelah itu kita buka kembali perbannya, kita cek apakah bubulnya sudah lepas atau belum. Kalau belum lepas, biarkan, jangan dipaksa untuk dilepas karena nanti malah akan semakin lama proses penyembuhannya. Jadi cukup kita bersihkan kembali menggunakan sabun, lalu kita lap dengan air hangat dan kita ulangi treatment seperti ini. Biasanya setelah 2-3 kali treatment seperti ini, bubulnya itu akan terlepas dengan sendirinya. Hanya saja kita tinggal menunggu kulitnya atau kulit telapak kakinya itu kembali normal. Dan di situ ingat, penting sekali untuk selalu menjaga kebersihan, terutama itu alas kandang kita. Jangan sampai rawatan yang sudah kita treatment, sudah kita obati, kemudian bubulnya sudah lepas karena kelalaian kita menjaga kebersihan alas kandang kita, lalu terinfeksi kembali dan menjadi bubul kembali.
Demikianlah teman-teman yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.